Menggunakan Google Meet, cuman oh, udah nih. Satu, Udah, dua, Udah, tiga. udah. Nah, Sip. bukan Mantap. Matt, bukan Matt. lalu bridgingnya apa sih tadi kan? Bolanya bapak-bapak. Akhirnya kita mulai start podcast nih guys setelah berbulan-bulan kita planning anjay. Nah, ini podcast pertama kita ya. Podcast Masya Allah, pertama mantap. kita nih. Jadi Podcast pertama kita bolanya kayak peringkat bapak-bapak. tim kita. Iya, bolanya bapak-bapak. Kenapa boleh bapak-bapak guys? Kenapa coba enggak? Kenapa boleh bapak? Karena kita Karena calon bapak-bapak. karena calon bapak-bapak dan udah ding jadi bapak-bapak guys. Yang di bawah Guys. bos saya Ini nih yang di bawah nih. apa? Sebenarnya ada satu lagi tapi dia lagi pijit ya malam ini. Jadi sibuk pijit ya. Iya, kalau yang bawa kita habis nidurin anaknya tadi nih, makanya kita mulai jam 10 malam nih, jam setengah 10 nih. Nidurin Oke. anaknya dulu nih. Maaf. Kita Jadi- mau bahas Jadi apa kita nih mau guys? ngapain? Iya, kita mau ngapain nih? Mau bahas tim yang kalah, yang kartu merah, yang seri, Apa yang yang menang mau diakuisisi 3-0 Qatar. tapi hoki? Waduh, enteng kali mulut lu. Atau bahas tim yang lawan peringkat 20 aja lah, kartu merah Casemironya. Aduh, nggak pernah kartu merah di Madrid, masuk MU kartu merah. Astaga. Ya udah, ini aja kita bahas. Mana manajernya komplain mulu lagi kan? Kita ini aja. Itu nanti biar klimaksnya nanti. Kita bahas Oke, ini aja, oke. tim penghibur Kita di mau- London. Tim penghibur di Kita- London yang warna Kita biru. mau iya nih. Akhirnya bisa menang berturut-turut mereka guys. Menang di Iya. UCL, menang IPL lawan Leeds kemarin kalau nggak salah. Kemarin menang lagi lawan Leicester. Gila ya. Tapi Akhirnya Potter stay. Yes, Potter Potter in. stay. Tapi udah menurut Potter in. menurut Bung Muhammad Ja'far ini, apakah Chelsea layak menang? Sebenarnya kalau dari beberapa match ke belakang nih, Chelsea ini mainnya tuh nggak, kalau menurut gua ya nggak yang bagus banget, tapi seharusnya bisa menang lah gitu ya. Tapi depannya bener-bener kayak si Havertz, Murdik dan segala macam nggak, ibaratnya mandu lah, nggak bisa golin itu. Nah kemarin itu pas lawan Leeds itu baru kelihatan tuh teamworknya makin jalan apa segala macam, ditambah depannya lebih klinikal juga kan, lebih pokoknya secara tim lebih enak dilihat lah. Terus lawan Dortmund juga kemarin secara taktikalnya segala macam beda banget dibandingkan first leg yang main away ke Dortmund. Lawan di home ini Chelsea kemarin lebih bagus. Kemarin pun lawan Leicester sebenarnya emang asis lah ya. Akhirnya pemain Modric mahal asis, tuh akhirnya ada gunanya gitu. akhirnya nggak, iya, 100 ada gunanya. juta Sebenarnya cuman Leicester 100 juta, benar nggak 100 cuma juta nggak harganya? buat asis. Iya, 100 juta. Ini Iya, faktornya benar, ini nggak benar. sih? Apa namanya? Butuh sinergi apa gimana nih, Matt? Maksudnya Iya, kan sebenarnya kayak iya sih. dari kemarin tuh kan karena squad banyak datang nih. Iya, iya. Terus apa namanya? Emang butuh sinergi aja jadi baru dapat momentumnya kemarin, apa emang udah mulai tren positif nih? Sebenarnya kan ya, sebenarnya kalau kita lihat quarter awal masuk kan di tengah musim timnya lagi kacau balau apa segala macam, ditambah kemarin Januari signing yang gue yakin sih itu bukan signing yang Potter mau ya, itu emang benar-benar gara-gara si Todd Bowling aja pingin beli gitu. Jadi emang sebenarnya secara fair-fairan butuh proses sih untuk ngesinergiin semua, tapi ya emang secara karakteristik juga Potter belum pernah nanganin tim besar juga kan. Semua faktor tuh jadi satu, jadinya emang either emang butuh waktu atau emang dia nggak bisa nanganin tim ini. Tapi mungkin gara-gara 3 match belakang ini udah mulai kelihatan tren positif itu, ya berarti sudah mulai kelihatan sinerginya, karena kita lihat nih di match-match ke depan apakah itu cuman kayak harapan palsu doang, cuman blip doang, atau emang mereka udah menunjukkan ini Sebuah aja tim apa ya, namanya namanya sebuah sinerginya tim gitu. lah ya. Iya. Oke. Kalau menurut gue sih gitu ya. Nah, sebelum Chelsea kayaknya kan nggak ada yang seru untuk dibahas ya. Ya udah ya. Skuadnya mahal, ya menang ya wajar.
Iya masih Wajar. 100 juta cuman buat 1 assist. Mending beli Kalah sama Atep. 25 juta. Kalah sama 25 juta ya, Met ya. Iya. Kalah Tapi kemarin udah guys, hat-trick habis. fakta We nih. are strong. Ini yang di bawah ini yang pakai baju Arsenal, Harits, dia kemarin ngomong katanya Potter itu pelatih mediocre, gak cocok di Chelsea. Apakah Bung Mehmet setuju atas perkataan Harits yang berbaju Arsenal di bawah ini, yang kacamata? Kalau gue setuju ya, karena dia kalau mau mencapai pelatih world class dia harus nunjukin dulu di tim Chelsea ini harus menang juara dong, entah itu Enggak, menang UCL apa dari IPL. Met, dari ngomong dia waktu wawancarain mentalnya kayak Iya. City, kita berhasil ngelawan tim besar kayak what? Lu pelatih Chelsea men gitu loh. Iya, kelihatan kayak dia Tapi kayak apa menurut ya? lu, Mehmet, gue mau nanya, Mehmet, menurut lu mecat Tuchel tuh keputusan yang salah nggak sih dari owner baru Chelsea ini? Gini ya, kalau Malah ngomongin nunjuknya secara Potter lagi habis itu setelah itu kan. kalau Maksudnya, ngomongin secara teknis, kalau secara teknis sih juga menurut gue salah karena Tuchel kan habis menangin UCL apa segala macam. Tapi balik lagi lu kan namanya suatu klub, nggak cuma klub deh, lu kantor apapun. Kalau emang lu udah nggak ada, kalau udah nggak bagus komunikasi antara bos sama karyawannya, mau sebagus apapun lu sebagai karyawan, ya lu pasti harus cabut dong. Nah itu kejadian Tuchel sama Todd itu udah nggak satu visi, mereka tuh udah nggak apa ya, udah nggak dari sisi transfer apa segala macam tuh udah nggak ada inilah sinerginya gitu lah, jadi mau nggak mau dipecat gitu loh. Dan dia tuh ngelirik Potter juga untuk long term kan. Jadi benar yang kata Harits bilang, emang dasarnya emang dia pelatih mediocre, ngelatih tim-tim mediocre, jadi mentalitasnya juga bukan pelatih kelas dunia kan, tapi satu sisi dia juga layak dapat kayak benefit of the doubt lah, kayak maksudnya kesempatan dia bisa nggak nyampe ke sana gitu. Tapi kalau ngomongin sekarang ya bukan. Bentar. Kalau ngomongin Guys, sekarang bukan. Chelsea Indo, ini ingat ya ini yang kacamata yang ngomong ya. Bukan saya. Yang ngomong Potter mediocre itu yang kacamata. Iya. Nah, gue setuju sama Harit itu pelatih mediocre. Gue setuju pelatih mediocre. Oke. Potter itu kan ditarik pas dia ngelatih Brighton itu bagus kan. Ternyata setelah Potter ditarik, Brightonnya tetap jago. Berarti yang masalah Potternya sebenarnya. Iya. Emang Brighton tuh jago anjir. Tapi lu kemarin juga bilang, ada squad Piala Dunia kan di situ, ada yang menang Piala Dunia. Haris kemarin juga bilang kan, Potter kalau ngelatih Persikabo, tetap Persikabo gak bakal jago. Maaf Joko. Oke, udah itu jokes aja ya guys ya. Kayaknya dari Chelsea udah cukup ya. Kita next ke match selanjutnya. Selanjutnya Man City lawan apa kemarin? City lawan Crystal Palace. Gol 1 hoki dikasih wasit. Iya. City ya. City being City lah maksudnya. Pendapat Bung Mehmet dari secara permainan taktikal, apakah City itu masih menjadi City yang tahun lalu atau gimana? Cuman 1-0 lawan Crystal Palace. Itu juga penalti, Bro. Penalti. Gimana ini? Ini gue ngutip omongannya Henry ya pas dia jadi pundit di CBS pas UCL itu, dia bilang emang City ini semenjak kedatangan Haaland emang secara tim itu jadi kayak one dimension gitu, jadi kayak apa-apa harus ke Haaland. Beda masih tahun lalu yang lebih lebih menyebar gitu. Kalau lihat gol musim lalu juga lebih menyebar apa segala macam gitu loh. Jadi apakah jadi lebih gampang? Enggak sih, itu tetap jadi timnya susah untuk dikalahin, tapi emang secara taktikal tuh bagi tim lawan tuh lebih gampang untuk at least kalau nggak bikin dia kalah, nggak bikin dia menang, at least bisa nahan kayak cuma menang 1-0. Kalau bandingin City musim kemarin kan selalu kalau menang 3-0, 4-0, jadi kayak lebih variatif kan. Kalau sekarang itu jadi kayak benar-benar one man kehalan. Tapi apakah ini bakal terus-terusan kayak gini? Kalau menurut gue sih enggak ya, karena ini kayak adaptasi aja nggak sih, kayak Pep adaptasi ke Haaland juga adaptasi ke Pep gitu. Jadi gini nanti nih, mungkin gue mau nanya nih, jadi kan kayak gitu sih ya, Pep tuh kan emang dari dulu biasaan tuh modelannya false nine lah, bukan yang model-modelan tipe target man kayak Haaland gitu kan ya. Nah, sedangkan gimana ya, yang gue lihat itu, maksudnya kan gue nggak lihat tiap saat ya City main gitu kan, tapi lebih ke arah emang apakah Haaland itu karena ada faktor bandrol, apa emang dia mungkin 2 tahun 3 tahun kemudian bisa jadi inilah apa namanya
key player model-modelan jadi kayak Aguero gitulah. Jadi Hmm. yang mau lari, mau ikut ya nggak cuma sekedar nunggu nerima umpan doang gitu loh. Apa Iya. gimana nih, Nek? Soalnya gue kan Sebenarnya ya, iya, kalau Haaland itu kan sebenarnya dibelikan buat City nge-push buat UCL kan, karena emang lu bayangin aja sih apa Pep di itu udah berapa lama nggak juara-juara UCL. Problematiknya di UCL itu adalah dia nggak pernah clinical di momen-momen yang penting gitu loh. City selalu golin banyak, dari musim lalu dia selalu golin banyak, tapi di momen-momen penting kayak semifinal UCL, final UCL kemarin lawan Chelsea yang kalah juga, dia nggak pernah golin gitu loh. Nah, sedangkan kali ini dibeli untuk additional selain untuk jadi tim utama juga, tapi untuk City di momen-momen penting itu supaya mereka punya apa kayak target man yang bisa jadi penentu untuk juara gitu loh, untuk golin, untuk menang apa segala macam gitu loh. Tapi buat juga winning mentality gitu ya. Iya, buat winning mentality juga. Tapi kalau lihat apakah City sebelum ada Haaland golin dikit, enggak juga, banyak juga. Ada Haaland pun juga bakal golin Ya, banyak. juga. Nah, jadi cuma mereka rata as a team gitu. lebih rata. Nah, sekarang tinggalin aja sih, tinggal PR-nya Pep adalah gimana ngoptimalin timnya supaya bisa tetap pada target man, tapi secara permainan lebih variatif aja, lebih nggak ketebak sama lawan gitu sih. Itu balik lagi ke adaptasinya Haaland ke City, City-nya ke Haaland juga sih, masalah waktu aja. Enggak, tapi kalau ngomongin match City lawan Crystal Palace, yang gue sorotin malah bukan City-nya, City emang baik City, malah Crystal Palace menurut gue defense-nya bagus banget gitu loh. Kayak pokoknya si Sambi sama nomor 6 itu siapa sih namanya? Martinez. Bukan. Milhajovic. Ya, itu dia keras lah gua akuin. Sampai City beberapa shootnya berapa ya? Bandingnya tuh jauh banget. Posisinya aja 70-30 gila. Tapi City cuma bisa dapat 1 dan itu penalti. Itu juga kesalahan fatal sih yang dilakuin sayap ya menurut gua. Oke lah. Tapi gua mau mengutip perkataan lu lagi, Bro Harits ya. Lu bilang City Haaland ke City itu salah klub. Lu bilang City kalau ke klub yang emang mainnya nggak terlalu sistem seperti Pep, dia bakal lebih berguna. Dan Bung Haris ini bilang katanya Haaland menghambat City. Bagaimana, coba dijelaskan? Coba maksudnya gimana? Maksudnya Bung Haris gimana? Manusia adu domba itu yang make jubah Arab itu loh, cuy. Tapi ya maksudnya kan kita mendengar bahwa Haaland Haaland emang memecahkan rekor ya. Golnya 28. Iya, wah udah record gol itu. Alan Shearer tapi katanya sebagai tim itu menghambat City. Dan kalau kita lihat kekalahan seri City musim ini dibanding musim lalu, lebih banyak musim ini potensinya gitu. Dan poinnya pun nggak berpotensi untuk nggak mengejar poin musim lalu. Itu gimana, Bung Harits dan Bung Mehmet, Bung Zizu juga boleh. Silakan Bung Harits. Bung Haris dulu ya. Menurut gue jelas sih salah satu faktornya. Tapi kalau dilihat dari musim lalu, karena menurut gue karena musim ini saingannya Arsenal aja gitu loh. Jadi iya saingannya Arsenal aja. Kalau misalnya implementasiin ya, Arsenal itu saat ini buying City musim lalu gitu loh. Mereka play as a team. Kalau yang City sekarang itu karena satu Haaland ini gue setuju, karena entah egonya Pep, entah egonya pemainnya, mereka ngerasa Haaland ini pemain terbaik yang dia harus maskor gitu loh. Mau gimana? Penalti kemarin aja harus yang ngambil biasanya David Silva lagi, Bernardo Silva, sekarang tetap Haaland yang ngambil kayak gitu. Mereka tetap alam tuh menjadi, kalau kata orang marketing tuh mainnya gitu. Oke, berarti Arsenal seperti City musim lalu, Man City seperti Man United ketika ada Ronaldo ya. Betul? boleh lah. Terserah Bung Agra aja lah ya. Kalau kata Tri di Red Indonesia katanya, ini City ini asu. Giliran lawan Liverpool poinnya hampir 100. Giliran Arsenal poinnya cuma 60. Oke. Ya, City saya nggak ada, udah cukup sih untuk pembahasannya, karena City selain ya kita udah tahu ya harusnya menang gitu ya, skuadnya mahal, pelatih bagus, fasilitas bagus, harus menang. Jadi dibahas ya udah menang aja. Sama fansnya juga kan dikit juga ya, nggak seru gitu ya.
Bercanda Sebenarnya ya. bukan ke Ini dikit, memang Pak. menyulitkan keributan nih. Oh iya. Makanya Fansnya kesan. bukan ke dikit sebenarnya, lebih ke Siapa yang sabar. mau ribut? Oh Siapa Lebih yang iya. mau ke ribut sabar. Iya, ini fun fact Oh ya. iya. Saya gue punya temen fans City itu kalau kalah kita fans MU, fans Arsenal, asu, ini itu fans City semangat, balas ini sudah Never berusaha give up. semaksimal mungkin. Nah, itu kadang kita kalau mau ngecengin aja iba gitu, kayaknya aduh ini udahlah nggak usah lah udah. Makanya Satu orang lagi iya. mengejar ilmu di Jawa ya, Gra, ya? Yang Iya. lu maksudkan. Tapi Iya. Bro, agak ini gue setuju. Semua Bro, teman gue yang fans City itu mereka tuh rendah hati dan tidak sombong. Iya. Padahal kok Serius. gua kalau jadi fans City ya menang mulu, juara mulu. Wah, gue udah sombongnya minta ampun. Ya, karena mereka tahu mereka bisa seperti ini seperti apa, Gra. Iya. Terkontor sama MU itu cuma 1 kali ulti juga mereka udah kena setun anjing. Betul. Tapi patut diapresiasi ya City ini. Ya, mereka ingin mencetak sejarah walaupun tidak bisa bersejarah MU ya. Yaudah kita next ke match selanjutnya. Ya, kita next ke match selanjutnya. Ini nih yang digadang-gadang akan menjadi juara Premier League 2023. Arsenal. Top of the league, bro. Ya. Top of the league. Ya, top of the league. Top league. Top league. Different 5 poin sama City di peringkat 2. Proses yang cukup lama ya buat Arteta, ini udah tahun ketiganya. Nggak usah di-highlight gitu dong. Fun fact, saya nggak mau nunjuk. Sebenarnya ada yang Arteta out di sini. Ya, kalau pernah mayoritas fans Arsenal kayak pernah. Pernah. Tapi kan kita mengakui kalau kita salah gitu. Oke, berarti kita mengakui. Ya, fans Arsenal menyesal dan sekarang full support terhadap Arteta ya. Tapi Super Mick Arteta. Ini sebagai fans MU ya. Arteta itu saya akui bagus. Gue akui bagus. Pintar. Bahkan di highlight beberapa pelatih masih jadi pemain aja secara taktikal jenius. Tampan. Itu tampan, cuy. Arteta tampan. Tapi iya untuk pelatih. Menurut gua Arteta kalau stay di Arsenal cuman membuang bakat kepelatihannya ya. Dia harus ke Man City atau Barcelona. Ya, nggak boleh di Arsenal. Itu kan Anda iri aja, tapi jujur itu isu kayak gitu udah ke sebut kayak teman-teman gue di grup Gunners Bekasi ya. Mereka ngomong kayak kalau in case musim depan Arteta ke Madrid, kita mau ganti pelatih siapa, guys? Padahal jadi pembahasan gitu loh kayak. Mereka relate kalau misalnya Arteta nih nggak mungkin lama di Arsenal gitu loh. Kayaknya mungkin iya ada pilihan kayaknya dia harus pergi deh entah Arsenal udah juara atau tapi guys, feeling gue Arteta bakal stay lama. Karena lu kalau mau melihat fakta atau masa depan, lu lihat apa yang maunya fans MU, kebalikannya itu. Kalau kita maunya Arteta cabut ya. Tapi feeling gue sih lama, kayaknya bakal lama. Ya udah, tapi gimana secara Bung Mehmet, secara permainan taktikal 3-0 tanpa balas, Trossard hat-trick assist. Gimana pengganti Mudryk yang mahal itu digantiin sama yang harga 25 juta. Benar ya 25 juta bukan? Benar. Sangat murah. Itu gimana? Coba silakan bahas dari perspektif permainan, pemain, mental semua boleh kan? Sebenarnya abis kemarin trip ke Lisbon itu lawan Sporting, gue yakin bakal menang, tapi gue yakin juga bakal kayak tough match itu loh, bakal kayak yang menang 1-0 apa 2-1 atau 3-2 yang benar match hard game itu lah, apalagi Fulham juga lagi naik-naiknya juga gitu. 8 kan dia. Tapi nggak nyangka juga Arsenal bisa punya level kontrol yang kayak gitu dan bisa jadi kalau nggak secara taktikal itu gue lihat Fulham itu kan Arsenal kan biasa main Zinchenko main ke tengah kan Everton kan. Dia nyoba nutup tengah, ngisolasi ke tengah, si Zinchenko babak pertama balik lagi tuh ke left back. Jadi benar-benar yang gue salut dari Arsenal itu fleksibilitas secara taktiknya itu benar-benar ada gitu loh. Martinelli yang diplot jadi main LW nusuk ke tengah, Trossard ke kiri gitu. Jadi benar-benar bedanya ini yang gua perhatiin perbedaannya Arteta sama Pep itu adalah sama-sama positional coach, tapi bedanya kalau Pep itu rada kaku, rada rigid gitu kan. Tapi kalau Arteta tuh
karena mungkin pernah main di bawah Wenger ya, jadi dia lebih free roam gitu secara main. Jadi bener-bener nggak Monoton. kaku gitu banget ya. posisi apa Fleksibel nggak ya, monoton gitu loh. fleksibel. Jadi lebih Fleksibel. fleksibel. Jadi kalau ngeliat kemarin mainnya tuh enak banget dilihat, tiba-tiba Zinchenko di kanan lah, tiba-tiba bisa nentuin bisa ke kiri apa Iya, segala dan macam. disyukuri pemainnya juga bisa support taktiknya. Bisa Kalau ngikutin. misalnya in case waktu itu dia nggak beli Zinchenko, men, tetap Tierney. Menurut gua taktiknya nggak masuk, men. Pas si Zinchenko mungkin di menit 70 itu hancur banget. Zinchenko nggak bisa dia cut off ke tengah tuh susah, nggak bisa. Emang udah. Kalau cut Justin left back apa namanya? Apa ya, gue juga lupa dia ngomong. Left back terbaik. Textbook. Textbook benar. Oke. Tapi gue jadi sebenarnya gimana lanjut? Lanjut. Gue ada pertanyaan nih. Menurut kalian, Lisandro Martinez itu kan diincar Arsenal ya sebelum ke MU ya. Sebelum dia menolak Arsenal mentah-mentah gitu kan untuk ke MU. Apakah jika Lisandro Martinez ke Arsenal akan sebagus seperti sekarang, akan lebih jelek dari sekarang, atau akan lebih bagus dari sekarang? Menurut gua Arsenal bakal tetap ada di peringkat 1-2 juga ya. Emang nggak bisa dipungkiri Zinchenko ini banget kan, benar-benar berkontribusi banget. Tapi mungkin kalau Arsenal beli Martinez tuh bakal jadi saingannya Saliba gitu loh. Jadi sekarang kita nggak bakal punya Kiwior dan kita bakal tetap beli left back lagi yang setipe Zinchenko mungkin gitu ya. Tapi Martinez bakal untuk long termnya main di tengah juga buat saingan sama bukan Saliba sama Gabriel. Jadi gue yakin sih tetap bakal kayak gitu ya, karena kan Arteta kan juga naruh sistem itu kan sesuai dengan pemain yang dia punya kan. Dia punya Zinchenko sekarang, dia memaksimalkan sistem itu karena punya Zinchenko gitu. Tapi kalau dia nggak bisa Zinchenko, dia bakal pakai sistem yang beradaptasi dengan pemain yang dia punya gitu. Mungkin bisa dibilang nggak bakal superior sekarang, bisa jadi, tapi tetap bakal di posisi 1, 2 atau 2 sih, tetap sama aja sih, tetap bakal di atas gitu. Ya. Nah Martinez juga ya nggak jelek juga kan, ya dia bakal strength-nya Martinez bakal di better than Saliba itu udah pasti ya. Bentar. Tadi ada notif nih, kayaknya mau habis nih pre-meeting. ada 10 menit lagi mau habis. Oke. Pas nih match terakhir. Match terakhir kita bahas Manchester United. MU dan Liverpool terakhir tinggal 2. MU Liverpool. Manchester United dan Liverpool ya, 2 rival dari dulu secara kota, secara sepak bola, culture, semua dari rival. MU ditahan. Gue lebih ke arah Liverpool dulu sih, Gra. Apa? Gue lebih ke arah Liverpool. Dia habis ngebit MU 7-0, tiba-tiba 1-0 sama Bournemouth. What the hell? Iya. Gitu loh. Kayak kenapa finish lagi kan? Makanya itulah enaknya bola tuh ya guys ya. Kalau kalian dibully itu jangan diem. Koar-koar aja. Nanti ada waktunya juga koar-koar balik. Iya, bener. Gak ada yang diprediksi. Liverpool ngebantai MU 7-0. MU itu bukan lagi jelek loh ya, lagi bagus. Abis ngalahin Barca, ya kan? Bener. Mainnya juga, wah, bisa 7-0. Tapi abis itu lawan Bournemouth kan? Bournemouth itu degradasi kan, zona degradasi juga kan? Zona degradasi. Kalah 1-0. Peringkat 16. Kalah 1-0. Tuh, bola tuh bundar guys. Enggak, berarti ketetapannya Bournemouth better than MU ya, Mit ya? Iya, benar. Tapi sebenarnya gini sih, Bournemouth udah kemarin pas Arsenal pun kelihatan dia secara transisi ya, kalau kita ngomongin taktikal secara transisi emang ada improvement lah di bawah pelatihan yang baru nih. Dia pasti bakal selalu dominasi, tapi secara transisi itu ada peningkatan. Makanya Arsenal kemarin juga kewalahan karena mereka kebobolan 2 kali gitu. Jadi ditambah juga Liverpool emang musim ini kesulitan lawan tim yang mainnya defensif banget lah. Beda zaman dulu, ada Mane masih ada, terus pemainnya masih pada muda gitu. Trent sama Robertson juga masih bagus, masih di prime-nya juga kelihatan beda gitu loh. Jadi Liverpool nih kalau lawan tim yang main terbuka justru lebih bagus, tapi kalau tim yang defensif tuh kayak Bournemouth, kayak kemarin pas kalau inget sebelum ini juga Liverpool kalah lawan Forest, sebelumnya menang lawan City di Anfield. Jadi emang pattern ini tuh musim ini Liverpool emang kayak gitu. Bisa menang lawan tim jago, tapi begitu lawan tim yang main defensif apa segala macam, pasti keteteran.
Jadi emang udah ada pattern-nya musim ini sih, entah itu mungkin Gakpo, Nunes masih adaptasi juga, atau emang mereka ternyata nggak sejago yang orang pikir, dan Liverpool perlu beli pemain lagi. Perlu Ya sih. perlu, ya. Terutama di tengah sih, mereka perlu pemain kayak regenerasi tuh, Henderson gitu-gitu udah pada tua semua. Ya, kesalahan injury terbesar MU di 7-0 lawan Liverpool itu bukan skornya ya. Skor points. Kesalahan terbesar adalah membiarkan Lord Kalah Nunes 7-0. dan Cody Gakpo jebolin gawang MU. Mereka jebolin gawang orang 2 lain kali susah. lagi. Jebolin gawang MU gampang. Itu dosa terbesar Ten Hag ya guys ya. Ngasih makan ke Lord Nunes dan Gakpo. Harusnya bisa. Bang, udah bang. Iya bang udah bang. Bang udah bang. Oke. Guys, by the way ini 5 menit lagi cuy. Oke, langsung. Ya, Langsung ke MU aja. Oke, bahas kartu merahnya Casemiro dong. Oke, kita bahas Kartu kartu merahnya merah. Casemiro. Menurut gua banyak yang menyalahkan wasit. Wah, harusnya nggak merah, harusnya kuning atau apa. Menurut gua kalau ada Casemiro ini gua pukul. Lu tuh udah gak belajar dari pengalaman. Lu di Real Madrid kartu merah cuma 2 seumur hidup ya kan di Real Madrid ya bener gak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Itu pun Pernah. itu pun nggak 500 direct match sih. terakhir nggak pernah. Dari kuning 500 match dari terakhir. kuning 2 kali. Maksudnya El Clasico aja dia nggak pernah merah kan lawan Barca. Nggak Banyak pernah, kuning. Cok. Itu yang match-nya Pernah. intens. Pernah, Zu. Pernah lawan Barca. Casemiro merah. Enggak pernah deh kayaknya. Oke, nanti Seingat dicek gua ya, El guys. Clasico Nggak pernah. Kita menganggap gua ini nggak nggak ada, pernah. nanti bisa dicek di kolom komentar ya guys ya. Asik. Nanti lagi rekam video. Nah, jadi menurut gua ini kok Itu highlight, bisa? Zu. Iya, ini kok bisa? Lawan apa kemarin gua sampai lupa tuh lawannya. Yang Itu lawan tadi Southampton. bagus tadi itu. Iya, lawan Southampton merah. Aduh. Dan guys, ini kita kehilangan Casemiro ya. Bukan kayak kehilangan McTominay gitu. Itu berasa ya. Berasa karena gini. Siapa yang mau diandelin lagi kalau Casemiro hilang? Kan nggak ada. Sabitzer, bro. Sabitzer. Sabitzer cedera. Cedera juga. Oh, cedera ya? Cedera Cedera juga. dia, cedera. Makanya maksudnya Casemiro ini harus berbenah. Harus berbenah. Ya, harus berbenah ya Casemiro ya. Udah saatnya Martinez ke Tanagra. Iya, emang menurut gua udah harus dicoba karena aduh, kalau Martinez punya defense bagus, punya ball playing bagus, harusnya dicoba lah di tengah ya buat DMF pengangkut Nah, yang gua bola. highlight sebenarnya berarti MU itu sekarang udah bukan kandidat juara lagi, Matt. Pas Casemiro merah udah. Iya. Kita cuma menghadapi City aja. Iya. Secara logika MU itu jauh sebenarnya dari titel contender. Cuman karena memang fans MU ini kadang otaknya itu meluap-luap dan nafsunya itu tidak terbendung. Semua keluar anjir tanpa pikir. Ya makanya nama tengah fans MU itu fans arogan Man United. Ya, ada stupid dikit lah disisihin. Terus yang gue kocak tuh ya, pas lawan Barca tuh fansnya bener-bener nyenggol fanbase Barca yang kayak, gue gak pernah nyenggol lo anjir gitu. Gue gak pernah ngapa-ngapain lu kenapa lo nyenggol gue gitu. Iya, Gue lihat kan di Zuri itu apa kayak, ini fans Barca marah banget kayak, lu gak pernah nyenggol gue, lu nyenggol gue gitu. Gue cuman bagi info sekitar Barca doang anjir gitu. Iyalah, itulah. Ya. Kayak emang ini deh. Kayak udah kalau facelift yang kita bakal dukung itu udah tentuin. Udah tabiat sih, udah tabiat emang. Jadi kalau karakternya kayak Agra itu udah pasti fans MU. Makanya apa ya, auranya terpancar gitu kan. Ya, makanya aura ini. Kalau apa ya? Ya kita diserang berbagai fans itu juga karena ulah kita sendiri ya. even fans Newcastle, fans Bayern Munich aja ngebully gua kemarin. Gak ada hubungannya gitu. Even komersil, Bang BCA, Bang BRI. Durex. Sampai tepung anjir. Semua ngebully. Ya. Kementerian. Selain memang fansnya songong gitu ya, emang layak dipukul gitu. Tapi emang secara brand, wah itu besar banget coy. Iya. Ingat kata Coach Justin, 1/4 bumi itu fans MU. Lu mau menguasai dunia, kuasai MU. Lu pegang itu dunia aja.
Lu lawan Dajjal itu bisa coy, seimbang. Kalau di Indonesia udah kayak Jawa, itu fans Oh, MU iya. itu mayoritas, iya. Mau gimana ya? Makanya kita joinan lah ya Arsenal, Barca semua jadi 3/4-nya nyerang. Gak apa-apa, Ini- gak apa-apa. Kita harus ikatkan kolaborasi, men. Iya. Kalau enggak kita Iya. kalah, anjir. Iya Lu makanya bayangin 1/4 dunia. Iya anjir. Ya elah, seperempat nggak usah dunia gitu. isinya Lo misal seperempat ngopi di dunia isinya Starling. agak Ngopi di Starling. Bang, Iya. MU lah sama City menang siapa? MU lah, MU jago. Pasti gitu. Bang. Padahal nggak nonton dia. Padahal nggak ngikutin, tapi dia MU. Nah, itulah. Ya, ini kerugian besar ya guys buat Man United. 4 pertandingan tanpa Casemiro termasuk FA Cup. Iya. Casemiro nih emang. Ya, gimana ya guys ya, gue juga heran sama dia udah 2 kali nih merah. Menyusahkan tim sih sejujurnya dia. Karena jago juga gimana. Ya udahlah ya, kita move on aja. Cuman ya hasil seri kemarin menyelamatkan juga sih. Kalau kalah itu udah semakin digoreng-goreng guys. Seri aja udah digoreng-goreng. Seri digoreng-goreng. Ini gimana kalau kalah? Aduh, ya paling itu ya intinya. Ini udah less than 1 minute guys. Apa kita penutupan Oke, aja kali ya? penutupan. Like, comment, subscribe. Like, comment, Ya subscribe. guys, like, comment, subscribe, like, share, Oke, subscribe, like, komen-komen guys. Kata-katain atau Kita